Ibu, ibu, dan ibu, kata paling sakral yang membuat hati bergetar ketika disebut. Apalagi kalau bukan karena besarnya kasih sayang seorang ibu pada sang anak. Ya, kemuliaan seorang ibu juga ada dalam diri Yati Sumiati. Ia bertahan dalam ganasnya penyakit diabetes mellitus hanya untuk anak dan cucu-cucunya. Di usia yang ke-53, Yati yang awalnya sehat, tiba-tiba didera berbagai keluhan fisik tak biasa, bahkan nyaris tak bisa bergerak bak orang lumpuh. Pertama saya itu sakitnya sakit ini nih kaki sebelah. Setahun lebih Yati didera penyakit kronis ini hingga membuatnya tak bisa lagi beraktivitas normal. Bahkan satu kali pernah kadar gulanya 4 kali lipat di atas ambang normal. Yati pun sering kali pingsan. Badan terasa sakit semua, sampai ke punggung, bahkan tangan nggak bisa sampai ke atas, mandi juga cuman segini. Terus ini sakit. Sampai ke sini semuanya itu sakit, sampai kaki semuanya sakit. Kalau udah sakit tuh saya sampai nangis. Saking ingin sembuh, segala jenis pengobatan, baik tradisional maupun medis dijalaninya. Namun kondisi ibu asal Cirebon ini tak juga kunjung membaik. Awalnya, Yati tak sadar sedang digerogoti ganasnya diabetes mellitus. Pola makan yang tak terjaga diduga jadi pangkal munculnya penyakit ini. Saat pertama kali memberanikan diri berobat ke dokter, Yati pun kaget bukan kepalang. Ternyata sudah lama ia terserang diabetes mellitus. Padahal itu saya mengidapnya sampai 1 atau 2 tahun lah. Gulanya sampai 630. Ya, seperti halnya Yati, mayoritas penderita sakit gula tak sadar berbagai keluhan yang ia rasakan terjadi akibat tingginya kadar gula darah. Gejala seperti banyak kencing, sering merasa haus dan lapar, gatal-gatal, hingga mengalami penurunan berat badan tanpa sebab seringkali diabaikan penderitanya. Tak pelak lagi, banyak pasien yang berobat dalam kondisi terpapar parah, bahkan kadar gulanya melambung melebihi batas normal. Bahayanya, penyakit yang dikenal sebagai the mother of all disease ini bak seorang ibu yang melahirkan banyak anak. Jika dibiarkan, diabetes bisa dengan cepat memicu munculnya penyakit mematikan lainnya. Akibat terlalu banyak gula yang menetap dalam darah, komplikasi penyakit diabetes akan berkembang secara bertahap, mulai dari mempengaruhi pembuluh darah, syaraf, mata, ginjal, hingga sistem kardiovaskular seseorang. Erat hubungannya dengan pola hidup tak sehat, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia. Berdasarkan laporan International Diabetes Federation, pada tahun 2021 tercatat 19,5 juta warga Indonesia berusia 20 hingga 79 tahun mengidap penyakit mematikan tersebut. Untuk mencegah penyakit ini, kita harus memahami faktor resiko penyebab diabetes, mulai dari kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, riwayat penyakit jantung, diet tak seimbang, hingga faktor genetik. Selain mengenali faktor resiko dan gejala penyakit diabetes, seseorang bisa terhindar dari komplikasi penyakit diabetes dengan cara deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Pasalnya,
keengganan mendeteksi dini diabetes mellitus serta tidak menindaklanjutinya dengan pemeriksaan berkala, sama halnya dengan membiarkan penyakit tersebut berkembang menjadi lebih parah. Jika Anda merasakan gejala awal diabetes, segeralah lakukan pemeriksaan laboratorium, mulai dari pengukuran konsentrasi gula darah, pemeriksaan HbA1c atau pengukuran rata-rata jumlah sel darah merah, hingga screening medis lainnya. Meskipun dari banyak pandangan ahli medis, penyakit ini tidak bisa disembuhkan total dan hanya bisa dikendalikan, Yati punya pengalaman yang berbeda. Pesan buat semuanya yang punya penyakit diabetes atau gula, setelah saya berobat ke GR Setra CMI, saya alhamdulillah jadi bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti dulu, bisa ngerjain apa aja. Belajar dari perjuangan Yati Sumiati melawan ganasnya diabetes mellitus, lalu bagaimanakah caranya menyembuhkan diabetes mellitus secara tuntas? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini dalam Bincang Kita, yaitu dengan tema Sembuhkan Diabetes Hingga Tuntas. Tentunya perbincangan ini bukan saya sendiri, kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang luar biasa yang telah hadir di studio pada hari ini. Ada Dr. Diantika selaku dokter dari Klinik CMI Bandung, dan juga ada Dr. Jennifer Priscilla selaku dokter spesialis patologi klinik. Kita akan membahasnya lebih lengkap, tapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Kembali lagi bersama kami dalam Bincang Kita, dan tentunya seperti janji saya, kita akan membahas tema Sembuhkan Diabetes Hingga Tuntas bersama dua narasumber yang begitu luar biasa. Ada Dr. Diantika dan juga ada Dr. Jennifer. Kita langsung saja berbincang ya. Yang pertama mungkin kita berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Jennifer mengenai diabetes. Nah biasanya nih dok, seringkali bahkan bukan biasanya penyakit diabetes ini tidak disadari oleh penderitanya. Dan baru disadari ketika sudah terjadi komplikasi di dalam tubuhnya. Apakah memang diabetes ini sulit dikenali gejalanya? Justru sebetulnya untuk diabetes itu Mbak Widi ada gejala khasnya, seperti misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing, penurunan berat badan, dan juga gatal-gatal. Cuma memang pada pasien itu seringkali gejalanya diabaikan, seperti itu. Dan memang ya betul sekali tadi yang disebutkan, memang diabetes itu seringkali terjadi komplikasi hingga ke penyakit lain karena tidak diketahuinya itu, sehingga dapat juga dikatakan sebagai mother of disease. Dari pemeriksaan darah, jika sudah dilakukan pemeriksaan darah, indikator apa yang bisa dikatakan menunjukkan kemungkinan seseorang terkena diabetes ini, dok? Apakah bisa dijelaskan juga bagaimana parameter tersebut dapat menjadi indikator dari penyakit diabetes? Ya, untuk diagnosis dari kencing manis berarti ya, itu kita menggunakan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya itu ada 4 macam, yaitu bisa dengan glukosa darah puasa, glukosa darah sewaktu, glukosa darah 2 jam postprandial, dan juga dengan HbA1c. Kenapa 4 marker ini dipilih? Untuk yang glukosa darah ini memang tujuannya untuk menilai langsung kadar glukosa di dalam darahnya. Sedangkan kalau untuk yang HbA1c ini adalah menilai hemoglobin. Hemoglobin itu yang ada di dalam darah kita ya, dia selama masa hidupnya itu nanti dia akan berikatan dengan glukosa. Nah, oleh karena itu, jadi kelebihan dari pemeriksaan HbA1c ini adalah dapat menilai rata glukosa selama 3 bulan terakhir, sesuai dengan usia sel darah kita. Seperti Baik, itu. sebelum kita lanjutkan nih ke Dr. Diantika, kita saksikan terlebih dahulu tayangan edukasi berikut ini dari Klinik CMI Bandung. Mother of disease adalah istilah yang diberikan kepada penyakit diabetes mellitus. Istilah ini disandangkan kepada penyakit ini setelah diketahui kemampuannya dalam merusak organ tubuh yang lain. Faktanya, komplikasi bukanlah hal yang terjadi akibat proses dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, proses panjanglah yang menimbulkan komplikasi dari diabetes. Kondisi darah yang terlalu kental dalam jangka waktu yang panjang tentu akan memperberat organ tubuh kita yang lainnya, sehingga muara akhir dari kondisi ini adalah komplikasi atau kerusakan pada organ-organ yang lainnya.
Sayangnya, masyarakat kita baru menyadari bahwasannya di dalam tubuhnya terdapat permasalahan kesehatan setelah terjadinya komplikasi. Melakukan pemeriksaan secara rutin atau medical check-up adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan melakukan kegiatan ini, kita akan mengetahui permasalahan awal yang timbul di dalam tubuh kita, sehingga langkah-langkah pencegahan atau pemeliharaan kesehatan bisa kita lakukan ke depannya. Oke, lalu bagaimana jika sudah ada komplikasi? Kita bicara mengenai pengobatan dengan metode Ibnu Sina di CMI ya. Ketika sudah terjadi komplikasi, otomatis pengobatan yang dilakukannya juga tidak hanya untuk perbaikan pola hidup saja nih dok. Bagaimana dengan metode Ibnu Sina ini direalisasikan atau dipraktekkan? Jadi sebenarnya pengobatan dari Ibnu Sina ini, obat dibuat itu fungsinya adalah untuk meluruhkan gula yang ada di dalam darah gitu. Jadi karena orang yang terkena diabetes ini ada penumpukan gula dalam darah, harusnya gula itu diubah menjadi energi gitu ya. Tapi biasanya pasien itu memang aktivitas juga tidak baik, makanya tadi salah satu pengobatan harus dengan pola hidup sehat. Jadi dibantu dengan obat-obatan yang ada di CMI. Nah, dan untuk mekanisme lebih jelasnya lagi bagaimana pengobatan di Klinik Utama CMI akan dijelaskan oleh tim farmasi di Klinik Utama CMI berikut ini. Pada dasarnya, solusi untuk penyakit diabetes yang diharapkan yaitu terapi yang mampu meluruhkan glukosa yang berlebih dalam darah. Maka dari itu, kami tim farmasi GR Setra CMI menjadikan hal tersebut tujuan utama terapi agar pasien mendapatkan efek farmakologi yang optimal. Adapun terapi yang kami rancang untuk mencapai efek farmakologi tersebut didukung dengan bahan obat yang kami gunakan. Salah satunya yaitu kasein glikomakropeptid hidroliset dan beberapa bahan pendukung lainnya. Untuk memberikan beberapa efek farmakologi, diantaranya merevitalisasi sel beta pankreas sehingga dapat memproduksi hormon insulin kembali, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dengan cara memperbaiki kerusakan pada reseptor insulin, serta memperbaiki saraf dan pembuluh darah yang rusak, sehingga dapat mencegah dan mengobati komplikasi akibat diabetes seperti impotensi dan katarak. Dari beberapa efek farmakologi tersebut, secara bertahap kadar HbA1c dapat kembali normal. Dengan tahapan yang akurat, efek samping yang ditimbulkan pun minim, sehingga pasien dapat merasa nyaman. Ya saudara, semakin menarik sekali ya jika kita melihat tayangan tadi bahwa ternyata ada metode Ibnu Sina yang bisa dipraktekkan atau yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengobatan diabetes hingga tuntas. Nah, tentunya semakin penasaran seperti apa sih metode pengobatan Ibnu Sina yang memang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung ini. Seperti apa juga fasilitas yang ada di Klinik CMI Bandung. Kita akan gali lebih dalam lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan masih membahas mengenai tema Sembuhkan Diabetes Hingga Tuntas bersama Dr. Diantika dari Klinik CMI Bandung dan juga Dr. Jennifer Priscilla selaku dokter spesialis patologi klinik. Nah, seperti janji saya tadi, namun sebelum saya menjelaskan mengenai pengobatan metode Ibnu Sina yang bisa Anda saksikan, saya juga mau mengingatkan terlebih dahulu nih untuk Anda yang ingin mungkin sekedar mengenal terlebih dahulu seperti apa sih atau sebenarnya apa sih Klinik CMI Bandung ini, bisa langsung saja lihat atau kunjungi media sosial CMI yang tertera di layar kaca Anda. Ini ada Instagramnya, ada YouTube-nya, pokoknya silahkan kunjungi saja dan Anda bisa lebih mengenal mengenai Klinik CMI Bandung. Nah, ini dia tayangan yang akan memberikan Anda informasi mengenai metode pengobatan Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik CMI Bandung. Penyakit diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Mulai dari penyakit jantung, darah tinggi, hingga gagal ginjal. Banyak yang tak menyadari kehadiran penyakit ini, lantaran gejala awal yang ditimbulkan baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi.
Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina menyebut diabetes dengan istilah al-dulab atau roda air. Dalam Zalkul Kuliah atau diare ginjal. Menurut Bapak Kedokteran modern ini, penyakit diabetes hadir karena pola hidup yang tidak sehat. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien. Dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Sehingga pasien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya. Penyakit diabetes mellitus atau sakit gula ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Pada umumnya, pasien-pasien diabetes mellitus menggunakan obat yang sifatnya hanya menekan dan mengontrol gula darah. Sehingga pasien harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, karena sifat obat tersebut tidak mampu merubah glukosa menjadi energi seperti yang diinginkan oleh tubuh kita. Tapi obat formula yang ada di klinik utama GR Setra CMI mampu merubah glukosa menjadi energi dan memperbaiki fungsi pankreas serta reseptor insulin, sehingga pasien tidak perlu minum obat lagi seumur hidup. Dan keluhan-keluhan yang dialami sebelumnya seperti rasa gatal, pusing, lemas, kesemutan di anggota badan akan kembali normal seperti semula. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien.
Tadinya saya lagi sakit tuh, semua badan sakit ya Bu. Terus saya udah gitu gak bisa aktivitas, gak bisa apa-apa. Tiap hari tuh cuman lemes, tiduran sama apa. Makan gak enak, apa-apa juga gak enak. Tapi setelah saya minum obat dari CMI selama 3 bulan sekarang lah, ya alhamdulillah saya sehat sekarang, udah gak kerasa apa-apa, badan udah enakan, lemesnya gak ada. Selama itu 3 bulan ya alhamdulillah saya berterima kasih sama CMI. Pesan buat semuanya yang punya penyakit diabetes atau gula, setelah saya berobat ke GR Setra CMI, saya alhamdulillah jadi bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti dulu, bisa ngerjain apa aja. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, tapi sebelum kita menutup perbincangan kita, tentunya saya juga ingin mengingatkan kepada Anda yang mungkin ingin mengenal lebih dalam mengenai pengobatan metode Ibnusina yang dilakukan di Klinik CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui juga fasilitas apa saja sih yang ada di Klinik Utama CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui perjalanan kesembuhan dari pasien-pasien di Klinik Utama CMI Bandung juga ada ya. Itu lengkap di media sosial CMI. Silahkan kunjungi media sosialnya seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, Dr. Diantika dan juga Dr. Jennifer, terima kasih atas waktunya. Waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda, dan semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda, terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.